kalau dirimu nggak nyaman sama pekerjaanmu sendiri, ya udah kamu bakal kayak gitu terus gitu loh. Halo buddy, oke, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Jadi di cerita dikit kita akan cerita soal perjalanan anak muda namanya Yahya. Ini sudah di samping saya, namanya Yahya. Nanti dia akan cerita pengalaman dia. Sebelum ke sana, Mas Yahya ini sudah, ini masih keluarga juga. Jadi saya sedikit tahu backgroundnya seperti apa. Nanti biar dia yang cerita lebih lengkapnya. Oke, Mas Yahya. Ya. Kamu lahir di mana? Lahir di Jepara. Lahir di Jepara. Kemudian sekolah di Jepara. Sekolah di Jepara sampai kelas 3 SD sih waktu itu. SD. Oke, terus pindah. Habis itu pindah ke Kalimantan sampai kelas 6 SD. Itu pindah lagi mondok di Sulawesi. Habis itu berapa tahun mondok? 3 tahun. Mondok 3 tahun di Sulawesi. Berarti SMP. Lulus SMP tak. SMP mondok, terus di situ kerja langsung di Kalimantan. Langsung kerja. Artinya kamu nggak lulus SMA? Nggak lulus SMA. Oke, lulus SMP langsung kerja sampai hari ini. Sekarang usiamu berapa? Sekarang 27 menjalani 28. Menuju 28. Oke, kamu lahir tahun 97. 97. Sekarang sudah 27. Lumayan. Udah punya pacar? Masih jomblo. 27 masih jomblo, kasihan. Oke. Belum mikir ke sana. Artinya lulus pondok SMP, setingkat SMP, kamu langsung kerja di Kalimantan. Kerja apa? Waktu itu nguli di bangunan. Di bangunan sama Om sih, kota Om juga itu. Oke. Kamu di Kalimantan kerja bangunan sama Om sampai tahun berapa? Sampai tahun 2016. Sampai tahun 2016. Sampai tahun 2016 karena kelulusan itu kan tahun 2016 awal, pertengahan 16 tahun 2016. Terus 2016 kerja 2 tahun sampai 2018 baru ke sini. Baru ke Karimun. Terus setelah di Karimun berapa lama? Di Karimun dari 18 sampai corona kemarin ya. 2 tahun di Karimun. Terus balik lagi ke Kalimantan. Sampai tahun 2022. Oke. Artinya di Karimun 2 tahun, di Kalimantan 2 tahun, terus habis itu balik lagi ke sini 2022. Oke. 2022 di sini lagi sampai hari ini. 2022 balik ke Jepara. Oh, ke Jepara. 2022 ke Jepara sampai 2023 akhir baru ke sini. Oke, 2023 akhir balik ke Karimun. Sampai hari ini. Iya. Artinya sudah 1 tahun. Ya, kurang lebih 1 tahun. Nah, nanti setelah 2 tahun kemana lagi? Enggak, udah nyaman di sini sih. Ya kan polanya seperti itu. 2-3 tahun di Sulawesi, terus pindah, terus 2 tahun di sana, 2 tahun di sini. Nah, setelah 2 tahun kemana lagi? Mungkin bakal netap di sini sih, karena aku udah nyaman sih di sini. Karena aku juga banyak belajar ya di sini, banyak belajar tentang wisata, hospitality di sini. Oke, artinya memutuskan untuk di Karimun. Belajar memperdalam pelajaran dunia hospitality. Betul. Kamu di hotel, resto, guide? Ya seputar itu. Hotel,
resto sama guiding juga. Oke. Cerita pengalaman guiding dulu. Jadi kurang lebih berapa tahun berarti? Artinya pernah di sini 2 tahun, kemudian balik ke Kalimantan, terus balik lagi. Awal-awal ketika guiding itu belum guiding sih, masih ikut-ikut ikut-ikut orang gitu. Terus aku ngelihat kakakku kok nggak bisa bahasa Inggris. Aku kan jadi tertarik gitu, pengen belajar bahasa Inggris. Dia ngelihat dirimu kan waktu itu, ada bule nanya, Bang Opek di mana? Terus kakakku itu nanya, bilangin di sana, cuman ditunjuk-tunjuk kan. Yeah. Terus ya udah, disitulah aku mulai terinspirasi mau belajar bahasa Inggris. Di situ mulai belajar dikit-dikit, otodidak, ternyata bisa gitu. Terus dari situ udah berani speaking, lambat laun berani speaking, berani bicara pakai bahasa Inggris. Nah disitulah aku baru mulai berani untuk ngajak kamu jalan-jalan, guiding. Artinya kamu belajar bahasa Inggris otodidak? Otodidak. Belajar dari apa? Belajar dari mana? Basicnya sih dari sekolah udah dipelajari, kosakata segala macem. Itu sebenarnya masuk nggak masuk, ada beberapa yang masuk, ada yang beberapa yang nggak masuk gitu kan. Terus karena di sini potensi wisatanya aku lihat besar, jadi aku belajar sendiri. Kadang tanya sama orang kayak gimana grammarnya gitu. Ya, berarti kamu belajar improve-nya belajar sendiri lewat YouTube gitu-gitu. Iya betul. Oke. Nah sekarang kamu sudah bisa ngobrol nih dengan orang-orang Eropa, artinya dengan bahasa Inggris lah, dengan menggunakan bahasa Inggris udah bisa ngobrol gitu ya. Udah bahkan udah bisa menjelaskan sesuatu sama orang luar tuh, udah alhamdulillah, itu udah suatu kebanggaan sih. Oke, itu pencapaian buat kamu ya. Artinya kamu sudah dengan hasilmu belajar otodidak dan sudah bisa ngobrol, itu udah seneng intinya gitu. Nah, terus pertama kali guide dengan bahasa Inggris kapan? Pertama kali guide dalam bahasa Inggris itu di tahun 2019. Di tahun 2019 itu pertama kali bawa tamu bule juga. Ada tamu bule yang tiba-tiba ngajak ngobrol. Ya udah, karena aku udah berani speaking kan waktu itu, ya udah ngobrol lah, aku jelasin sana sini, walaupun waktu itu menjelaskannya masih terbata-bata. Tapi di situ mulai berani lah untuk menjelaskan sesuatu yang ada di Karimun Jawa gitu, menggunakan bahasa Inggris. Nah gini teman-teman, jadi jangan skeptis ya dengan bahasa Inggris, artinya so Inggris banget sih gitu, bukan kayak gitu ya teman. Jadi karena ini adalah kebutuhan kita, karena kita jualan dalam tanda kutip, jualan itu, dan kita butuh mengerti bahasanya, dan dia juga bisa sedikit belajar tentang bahasa Indonesia, jadi ada pertukaran. Artinya ini kita butuh karena kita mau jualan. Jadi ya seenggak-enggaknya kita bisa ngejelasin, nek kopi iki regane 10.000, kopinya dari mana, kayak gitu-gitu. Jadi jangan so Inggris banget sih, bukan mementingkan bahasa Inggris atau bagaimana, tapi karena ya salah satu skill kebutuhan di dunia wisata ya itu. Betul. Oke, kita next. Sekarang kamu di Bunga Jabe ya. Bunga Jabe handling penginapannya. Gimana proses itu gimana? Proses sekarang megang hotelnya Bunga Jabe itu, dari pertama sih ada pengalaman front office di sebut merek berapa Pak? di Happiness, kok Happiness,
Ini hotel Love Inn, bukan? Eh, Kamu pernah di Love Inn kan di Bandengan itu? Hotel Love Inn itu di Jepara. Ya, di Bandengan kan ya. Itu 3 bulan lah di sana itu. Artinya kamu sebelum ke sini kan sudah ada basic-basic itu. Di Kayak Love Inn kamu ngapain? itu di front office. Awal jadi housekeeping dulu. Karena aku ada basic bahasa Inggris waktu itu. Ya udah langsung ditaruh di front office. Terus disuruh ngecek bookingan, ngecek OTA juga. Disitulah aku mulai paham, oh OTA tuh kayak gini, kita harus nutup satu-satu. Terus di situ aku baru tahu ada yang namanya channel manager. Disitulah kayak sistemnya udah mulai dipermudah. OTA itu online travel agent ya teman-teman, kayak Traveloka, Booking.com, Agoda kayak gitu-gitu. Itu singkatan. Jadi kamu sedikit paham tentang OTA dan channel manager ketika di Love Inn. Iya. Nah ini apa namanya? Kita baru saja ngobrol soal bahasa Inggris dan manfaatnya dari ceritanya Yahya ini sudah bisa langsung kita rasakan. Di awalnya seorang housekeeping, karena dia punya satu skill yang dibutuhkan, akhirnya dia langsung jadi front office di resepsionis ya. Artinya itu tadi skill itu dibutuhkan dan teman-teman. Kita lanjut. Jadi dari situ di Love Inn 3 bulan, kemudian 3 bulan kemudian masih bingung kan di situ karena sistemnya menurut aku nggak bagus. Sistemnya, jadi aku keluar dari situ. Terus ya udah kerja serabutan lah di Jepara. Arti 3 bulan ya. Ya, terus lanjut kerja apa? Kerja ini bikin kue, packing kue selama 3 bulan juga itu. Terus Lebaran, habis Lebaran balik lagi ke sini. Kamu sempat kerja ini juga, cuci motor? Cuci motor juga pernah. Itu serabutan banget di Jepara waktu itu. Yang penting bisa bertahan lah ya. Terus balik ke sini. Balik ke Karimun. Nah terus apa yang kamu pelajari dari perjalananmu itu? Jadi dari loncat-loncat dari Kalimantan, Sulawesi, Karimun, Jepara dan lain-lain, dan akhirnya memutuskan untuk saya stay di Karimun. Itu ya Ide juga pernah bilang kalau kamu nggak bisa bertahan di satu tempat bakal kayak gitu terus. Tapi di situ aku sadar kayak, oh iya, kalau dirimu nggak nyaman sama pekerjaanmu sendiri, ya udah kamu bakal kayak gitu terus gitu loh. Ya aku merasakan itu, ternyata kalau selama kamu bisa nyaman sama pekerjaanmu, aku yakin pasti bisa. Seberat apapun masalahnya itu pasti bisa dihadapi. Itu yang kamu pelajari. Ya artinya bukan masalahnya ya, bagaimana kita menyikapi itu kan. Ya betul. Ya, karena mau pindah kemanapun masalah akan tetap ada. Iya betul sekali. Jadi itu manajemen rosok kayaknya. Jadi nah sekarang kamu kan udah mulai ingin serius nih di dunia hospitality dalam tanda kutip, hotel dan resto, kemudian guiding juga gitu. Nah harapanmu ke depan apa nih? Harapannya ke depan sih ya bisa bikin usaha sendiri sih. Ke depannya bisa bikin penginapan sendiri. Nice. Itu masih mimpi jauh. Nah langkah-langkah yang harus kamu lakukan hari ini apa? Yang kayaknya peta roadmapmu ke depan gimana? Sudah ada bayangan, nah tahun ini, tahun depan, tahun ini mungkin ada roadmap? Kalau itu planning itu masih di angan-angan ya Bang. Kayak ya mungkin
tahun ini aku mau perbaiki motorku dulu. Terus nanti tahun depan mungkin cari jodoh. Baru tahun depannya lagi nanti mulai ngelola rumah itu. Oke, jadi ada harapan untuk tetap, karena Yahya ini punya satu rumah Badi di Jepara, dia ada rumah dari orang tuanya. Nah itu harapannya kelak jadi sebuah rumah singgah ya, artinya rumah singgah yang bisa disinggahi oleh entah itu tamu atau teman-teman yang mau ke Jepara atau mau pulang ke Karimun gitu. Ya kita doakan, artinya motor dulu nih, ada motor dulu, kemudian cari jodoh ya kan, jomblo, terus kemudian nabung untuk maintenance itu, karena ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Ya artinya untuk yang penting apa ya, tetap pegang mimpi-mimpinya. Artinya 3 tahun ke depan ini kamu sudah ada bayangan kendaraan, menikah, dan renovasi rumah gitu. Oke. Ya semoga ya. Udah itu. Terus mau pesan-pesan nggak? Ada pesan-pesan nggak mungkin ke teman-teman ya? Teman-teman seusiamu lah. Oke. Pesanku sih jangan terlalu fokus sama yang namanya percintaan. Gitu. Ya, karena itu yang bikin dirimu pasti ujung-ujungnya hancur. Kalau bener-bener dirimu nggak bisa ngontrol antara membagi waktu dengan pasanganmu sama pekerjaanmu tuh pasti. Ini curhat colongan. Enggak, ini serius, memang aku pernah ngalamin. Pengalaman pribadi. Tapi nggak usah curhat di sini ya. Nggak curhat. Oke gitu ya. Ya dibagilah waktunya. Bagaimanapun juga kamu anak muda kan. Iya. Tetap dibagi. Yang penting nextnya ini bagaimana tap karena sudah ada pelajaran bahwa mau pindah kemanapun kayaknya ada aja ya. Ya ada aja. Ada aja masalahnya, dan gimana menyikapi itu salah satu ilmu yang sangat berharga. Oke Badiku, itu tadi obrolan kita bersama Mas Yahya. Katanya kamu bisa beatbox nih. Oh iya. Coba deh, tarik dulu dong, beatbox dulu dong. Oke, ini kalau sarapannya son pagi-pagi ya gitu. Oke Badi, kita lanjut di cerita dikit kita selanjutnya.